Halo, ketemu lagi bersama saya Bari di channel Kisiwaba tentunya. Oke sahabat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Untuk kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat sambal nasi goreng yang mudah, simple, dan tentunya enak juga tahan lama. Nah ini dia sahabat, kawan. Bahan-bahan utamanya ada cabai mulsa ataupun cabai TW. Ini juga ada bawang putih dan merah, juga ada udang rebon serta bumbu-bumbunya. Nah, untuk ukurannya cabai mulsanya ini saya membuat 500 gram ataupun setengah kilogram. 500 gram ini kurang lebih 70 sampai 80 gram bawang merah dan bawang putihnya. Dan udang rebonnya ini sudah digiling ataupun ditumbuk, ini kurang lebih 150 gram. Nah itu lebih bagus lagi sahabat, dia pakai kemiri. Itu kemirinya digoreng 2 atau 3 biji cukup, itu baik juga. Oke sahabat, mari kita ikuti jejak petualang, jejak Kisiwaba dalam tahap pembuatannya. Untuk bumbunya ada beberapa macam bumbu, dia ada pakai garam, juga petsin ataupun micin. Nah, ini juga ada kaldu ayam, juga pakai gula pasir. Nah itulah bumbu-bumbunya kawan sahabat. Nanti kita lihat cara saya memasukkan bumbu-bumbunya. Kalau untuk pembuatannya ini sahabat, kita memakaikan metode di fry ataupun digoreng. Nah, digoreng nanti satu persatu semua matang, baru kita blend ataupun di blender. Setelah itu baru ditumis lagi sampai matang supaya dia tahan lebih lama. Oke, mari ikuti step by stepnya. Oke sahabat, setelah minyaknya matang, tahap pertama kita masukkan bawangnya. Bawang dimasukkan, apinya dibesarin. Oke, kita goreng dulu bawangnya sampai dia kuning kecoklatan atau kira-kira matang lah. Pasti semua sahabat dan kawan-kawan pun tahu tingkat kematangan bawang itu seperti apa. Nah, sambil kita menunggu bawangnya matang, inilah situasi dan kondisi tempat saya berjualan. Inilah di sini, ini kampung sudah lewat, kota juga belum. Nama daerah saya ini namanya Ranau, di Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Kota besarnya Palembang. Nah, sahabat, ini bawangnya sudah matang, dia sudah mengambang semua. Sudah ngambang, kita angkat. Ya. Angkat. Kita tiriskan, lalu kita masukkan cili atau cabainya. Cabainya kita tumis, tumis seperti ini. Oke sahabat, kita tunggu sampai dia matang, layu. Sambil menunggu dia matang dan layu, kita masukkan bawang yang ditiriskan tadi ke dalam blender. Ada jatuhan beberapa, ambil, masukkan ke blender. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai dia rata tingkat kematangannya. Seperti inilah. Oke, kita tunggu dia sampai matang.
Setelah itu kita blender. Kawan, sahabat, ini kita lihat sudah matang, sudah layu. Kadar airnya sudah habis ataupun kadar airnya tinggal sedikit. Mari kita angkat. Untuk timing penggorengannya, penggorengan cabai ini timingnya 8 sampai 10 menit. Sudah cukup untuk api besar. Bisa sudah untuk diangkat. Mari kita masukkan ke dalam blender. Untuk pemblenderannya sendiri kita memakai minyak bekas penggorengannya. Oke, sahabat, mari. Sahabat, ini sudah saya masukkan ke dalam blender. Juga minyaknya sudah saya masukkan. Oke. Sudah masuk ke dalam blender semua. Mari kita blender. Tutup. Untuk tahap pemblenderannya cukup di nomor 2 ataupun nomor 3 kalau dia berat. Nomor 3 sampai dia halus. Seperti ini. Oke, cukup. Sudah cukup halus. Seperti inilah dia. Oke, mari kita tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ada sisa penggorengan, ada sisa minyak penggorengan cabai tadi. Kita masukkan udang rebonnya, sahabat, ditumis sampai dia matang. Untuk timingnya, tingkat kematangan udang rebon ini sama, kurang lebih dia 8 sampai 10 menit dia matang. Oke, kita tunggu dia matang. Kita tumis-tumis seperti ini. Apinya jangan terlalu besar. Perbedaannya sama cabai. Kalau cabai apinya besar, kalau dia apinya stabil aja, kecil. Ini semua perkiraan modal hanya 50 sampai 60 ribu, sahabat. Dari mulai bawang, minyak, cabai, udang rebonnya, semua bumbu-bumbunya ini paling sekitar 50 sampai 60 ribu kita sudah bisa mendapatkan sambal nasi goreng bisa kurang lebih 100 porsi. Seperti itu, sahabat. Jadi memang murah, simple, enak, dan tahan lama. Itu dia bisa, kalau tingkat kematangannya pas dalam menumis sambal ini, dia bisa tahan sampai 1 bulan bahkan 2 bulan, sampai kadar airnya sedikit sekali tahan dia. Oke, seperti inilah sampai dia matang, ditumis-tumis terus seperti ini. Andai dia kering, bisa ditambahkan minyak. Sahabat, kita lihat ini sudah matang, dia sudah cukup sudah cukup kering, kadar airnya sudah rendah. Bisa sahabat lihat sendiri, kadar airnya sudah mulai rendah. Terus saja seperti ini sampai dia benar-benar kering. Kalau mau untuk waktu yang lama, sahabat, saatnya kita masukkan cabai yang sudah di blender tadi. Kita masukkan seperti itu, lalu kita tumis. Memang sedikit agak ribet ataupun sedikit agak lama, tapi saya jamin ini top markotop, mantap. Kita aduk-aduk terus seperti ini, terus sampai dia merata dan tercampur. Terus mantap ya, sahabat. Ini wanginya sudah gurih-gurih nyoy. Terus saja seperti ini, dia dengan api sedang ataupun api kecil saja. Cara penggunaannya nanti di nasi goreng sudah saya bahas di konten sebelumnya. Untuk 1 porsi nasi goreng itu cukup setengah sendok saja. Waktu itu kan saya membuat 10 porsi nasi goreng, hanya saya kasih 5 sendok makan. Nanti kalau pembuatannya sahabat di rumah ataupun untuk berjualan dimanapun berada, dia cara pemakaiannya cukup dalam 1 porsi. 1 porsi itu setengah sendok itu sudah wangi, sudah gurih, sudah enak sekali dia.
karena ini saya pakai standar restoran. Murah, tahan lama, enak. Oke sahabat, mari kita tunggu sampai dia matang dan kita masukkan bumbunya. Seperti inilah suasana pagi di kedai saya. Kita lihat ini sudah tercampur dan hampir matang. Kenapa dia hampir matang? Karena minyaknya mulai terpisah. Nah, saatnya kita masukkan bumbu-bumbunya. Nah, ini dia bumbu-bumbunya. Ini cukup 2 bungkus saja. 2 bungkus kita masukkan. Nah, kita masukkan seperti ini. Gulanya terakhir ya sahabat, karena dia kalau gulanya lebih dulu nanti dia gosong. Nah, karena kadar gula itu membuat gosong, lengket dia. Nah, ini ada salt ataupun garam. Nah, dikira-kira saja, kurang lebih seperti itu. Juga terakhir obat pintar, yaitu micin. Nah, kata orang kami mah micin ini mah. Tuh, kurang lebih 3/4 bungkus lah, nggak sampai sebungkus. Tadi sudah saya pakai dia. 1/4 saya pakai, lebihnya saya masukkan ke sini. Itu sudah gurih, enak. Tuh, seperti ini. Nah, terus saja terus. Nah, kan sudah kelihatan dia hampir tanda-tanda matangnya. Nah, nanti gula masuknya pas saat mau diangkat. Nah, setelah dia matang, kita masukkan gula, diaduk-aduk paling 30 detik sampai 1 menit, baru diangkat. Itu sudah larut. Sahabat, kita lihat ini sudah matang, sudah coklat. Saatnya kita masukkan sugar, gula. Nah, kita masukkan gulanya. Nah, seperti itu ya, sedikit saja ya, untuk penyetabil rasa, supaya rasanya lebih stabil ataupun dia bisa terjaga. Itu sahabat. Oke. Nah, sudah cukup. Mari kita angkat sahabat setelah ini. Yuk, kita angkat. Oke sahabat, seperti inilah penampakan sudah matangnya. Untuk dalam satu porsinya dia cukup segini, udah banyak ini. Nah, ini bisa sampai 100 porsi. Saya aja cukup ini 3 malam lah, 3 malam ataupun 2 malam cukup. Nah sahabat, seperti itulah perjalanan step by stepnya bumbu nasi goreng yang mudah, simple, enak, dan tahan lama. Oke sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini dalam tutorial pembuatan bumbu ataupun sambal nasi goreng. Terima kasih sudah mampir ataupun nge-like, subscribe, dan nge-share channel Kisiwaba. Saya banyak terima kasih kepada saudara, kerabat, teman semua yang sudah mendukung channel saya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.